Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, yang mulia Ketua Majelis Hakim yang mengadili dan memimpin jalannya persidangan ini, izinkan saya, Igusti Nyoman Partawijaya, sebagai jaksa penuntut umum untuk membacakan surat tuntutan dalam perkara pembunuhan dengan terdakwa Ayam. Identitas terdakwa. Adapun identitas terdakwa bernama Ayam, bertempat tanggal lahir di Lampung 12 Januari 2001, berumur 23 tahun, berjenis kelamin laki-laki, sebagai seorang mahasiswa program studi bahasa Sanskerta di Universitas Bumi, beralamat di Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung, beragama Islam dan berkebangsaan Indonesia. Dakwaan primer. Terdakwa kami dakwa dengan dakwaan primer telah melanggar pasal 340 KUHP yang menyatakan barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 tahun. Terdakwa didakwa telah melakukan pembunuhan dengan perencanaan terlebih dahulu terhadap korban yang bernama Bebek, berumur 19 tahun, yang juga adalah seorang mahasiswa di Universitas Bumi. Dakwaan subsidiar. Terdakwa juga didakwa oleh dakwaan subsidiar melanggar pasal 338 KUHP yang menyatakan barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena membunuh dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Fakta persidangan. Adapun fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, fakta-fakta ini berdasarkan hasil pemeriksaan dari keterangan saksi, dari ahli terdakwa, alat bukti surat, dan barang bukti yang diperoleh di dalam persidangan. Adapun fakta yang pertama, bahwa benar korban bernama Bebek, 19 tahun, adalah mahasiswa Universitas Bumi, program studi bahasa Sanskerta, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, yang ditemukan meninggal dunia pada hari Rabu 2 Februari 2024 di dalam kamar kosnya dengan luka tusukan yang parah di leher dan di dada. 2. Bahwa benar terdakwa Ayam adalah teman dekat korban, sesama mahasiswa di universitas yang sama dengan program studi yang sama, dan merupakan orang terakhir yang terlihat bersama korban sebelum peristiwa pembunuhan ini ditemukan. Bahwa benar jenazah korban ditemukan dalam keadaan terbungkus dengan plastik besar, dilapisi spray kasur, dan ditaburi pengawet serta wewangian yang menunjukkan upaya penyembunyian jasad agar tidak cepat membusuk dan tercium bau busuk yang dilakukan oleh terdakwa. Fakta yang keempat, bahwa benar jenazah korban ditemukan ketika keluarga korban tidak dapat menghubungi korban hampir 2 minggu tanpa kabar. Kemudian keluarga korban mengunjungi kos dan menggedor pintu selama kurang lebih 1 jam sebelum akhirnya menghubungi pemilik kos dan untuk dapat membuka pintu kamar. Fakta yang kelima, bahwa benar terdakwa membawa pisau lipat yang sebelumnya telah disimpan di dalam jok sepeda motor miliknya. Kemudian pisau tersebut digunakan untuk menusuk korban secara berulang-ulang pada bagian leher dan dada hingga korban tumbang dan menyebabkan meninggal dunia. 6. Bahwa benar saat terdakwa hendak pulang, terdakwa mengambil pisau lipat dari dalam kantong celananya dan mengeluarkan untuk menikam korban. Sedangkan korban sempat melawan dengan cara menggigit tangan terdakwa, namun terdakwa terus menikam leher dan dada korban berkali-kali. Yang ketujuh, bahwa benar setelah menusuk korban hingga meninggal dunia, terdakwa mengambil barang-barang milik korban berupa 1 unit laptop MacBook, 1 buah dompet, dan 1 buah unit ponsel. Yang kedelapan, bahwa benar terdakwa melakukan pembunuhan dengan motif iri hati atas kesuksesan korban dan faktor ekonomi terdakwa yang terlilit pembayaran biaya kos serta terdakwa kedapatan memiliki hutang pinjol. Yang kesembilan, bahwa benar pembunuhan yang dilakukan terdakwa terinspirasi dari film Narcos yang ditonton melalui platform Netflix sebelum
terdakwa melakukan aksinya. 10. Berdasarkan CCTV dan keterangan saksi-saksi di tempat kos korban, serta hasil penyelidikan dari pihak kepolisian Resort Metro Lampung, menetapkan terdakwa Ayam sebagai pelaku pembunuhan pada tanggal 4 Februari 2024. 11. Bahwa benar terdakwa telah menjalani proses panggilan, penyelidikan, dan penyidikan oleh pihak kepolisian dan telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Bandar Lampung untuk dituntut. Analisis yuridis. Adapun analisis yuridis yang ditemukan bahwa terbukti terdakwa telah memenuhi unsur pidana pada pasal 340 KUHP yang memiliki unsur-unsur barang siapa, unsur dengan sengaja, dan unsur dengan rencana terlebih dahulu. Yang dimana unsur barang siapa, bahwa berdasarkan kronologi dan pembuktian di persidangan, unsur ini terbukti barang siapa ini yang dimaksudkan adalah terdakwa Ayam, yang seorang individu yang cakap telah melakukan perbuatan hukum dan dapat mempertanggungjawabkan tindakannya. Terdakwa telah dipastikan identitasnya melalui berbagai dokumen dan keterangan saksi-saksi di dalam persidangan. 2. Unsur dengan sengaja. Berdasarkan kronologi pembuktian di persidangan, unsur ini terbukti bahwa terdakwa melakukan pembunuhan dengan sengaja, yang berarti terdakwa menghendaki perbuatannya dan ia otomatis menghendaki perbuatan dari aksinya, yaitu kematian korban. Hal ini terlihat dari terdakwa sebelumnya telah menyimpan pisau lipat di dalam jok motor miliknya, menunjukkan persiapan untuk melakukan perbuatan. Yang kedua, terdakwa datang ke kamar kos korban dan terlihat bersama korban dalam suasana normal membangun kepercayaan korban. Pada saat yang tepat, terdakwa tiba-tiba mengeluarkan pisau yang sebelumnya dibawa di dalam jok motornya, lalu dia mengantong pisau tersebut. Lalu ia mengeluarkan pisau tersebut hingga terdakwa terus menikam leher dan dada korban berkali-kali meskipun korban sempat melawan dengan menggigit tangan terdakwa. Ini menunjukkan bahwa determinasi terdakwa untuk membunuh korban itu sangat kuat. Setelah melakukan pembunuhan, terdakwa terbukti telah mengambil barang-barang berharga milik korban seperti MacBook, dompet, dan ponsel. Ini menunjukkan ketenangan pikiran dan juga untuk upaya menghilangkan barang bukti, serta terdakwa telah terbukti ingin menyembunyikan jasad dengan membungkus dengan kain, menutupnya dengan spray, dan menaburinya dengan wangi-wangian. Yang ketiga, unsur dengan rencana terlebih dahulu. Berdasarkan kronologi dan pembuktian persidangan, unsur ini juga terbukti bahwa benar terdakwa telah sebelumnya menyimpan pisau lipat di dalam jok motornya sebelum mengunjungi kos korban, yang menunjukkan bahwa terdakwa ini telah melakukan persiapan dengan membawa senjata untuk menghabisi nyawa korban. Yang selanjutnya, terdakwa telah menonton film Narcos dan terinspirasi dari film tersebut, yang menunjukkan pemikiran sebelumnya tentang bagaimana untuk melakukan sebuah pembunuhan. Yang ketiga, motif iri hati dan ekonomi terhadap korban telah berkembang di dalam pikiran terdakwa, sehingga memberikan waktu terdakwa untuk merencanakan pembunuhan. Yang selanjutnya, terdakwa datang ke kos korban dengan membawa pisau lipat yang telah disiapkan, menunjukkan rencana yang telah disiapkan oleh terdakwa ini benar-benar akan ia lakukan. Setelah pembunuhan, terdakwa ini melakukan upaya penyembunyian jasad dengan cara membungkusnya dengan plastik besar, spray, pengawet, dan wewangian, yang merupakan kelanjutan dari rencana pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa. Yang keempat, terdakwa juga memenuhi unsur merampas nyawa orang lain. Berdasarkan kronologi dalam pembuktian persidangan, unsur ini terbukti. Terdakwa telah melakukan perbuatan yang merampas nyawa korban, yaitu korban Bebek 19 tahun, dengan cara terdakwa mengeluarkan pisau dari kantong celananya setelah sebelumnya berpura-pura hendak pulang. Yang kedua,
terdakwa menusukkan pisau lipat ke tubuh korban, khususnya pada bagian leher dan dada berkali-kali secara berulang-ulang, yang mana kita ketahui itu adalah titik vital seorang manusia, sehingga walaupun pisau lipat itu kecil ukurannya, namun jika menyerang titik vital seseorang, itu dipastikan korban untuk kemungkinan selamat sangat kecil. Yang selanjutnya, meskipun korban sempat melawan dengan menggigit terdakwa terus-menerus menikam korban. Jadi terdakwa mendapat perlawanan dari korban, namun terdakwa dengan kegigihannya terus melakukan tikaman ke tubuh korban. Akibat dari perbuatan menusuk tersebut, korban mengalami luka-luka dan akhirnya meninggal dunia. Oleh karena itu, terdakwa terbukti perbuatannya berhasil merampas nyawa korban, dan unsur untuk merampas nyawa orang lain ini terbukti. Jadi dari keempat unsur di dalam pasal 340 KUHP ini telah terbukti bahwa terdakwa memenuhi keempat unsur tersebut. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan terdakwa antara lain: 1. Perbuatan terdakwa yang menghilangkan nyawa seseorang lain, yang dimana korban ini berusia 19 tahun, seorang mahasiswa muda yang masih memiliki masa depan yang cerah dan panjang. Yang kedua, tindakan kegigihan terdakwa yang ingin membunuh korban, walaupun yang korban telah melawan, tapi terdakwa terus-menerus mencoba melakukan pembunuhan terhadap korban. Yang ketiga, perencanaan yang telah dilakukan oleh terdakwa. Terdakwa sebelumnya telah merencanakan perbuatannya karena terinspirasi dari sebuah film. Yang selanjutnya, upaya untuk menyembunyikan jenazah atau jasad korban yang dilakukan oleh terdakwa. Dan juga terdakwa setelah melakukan aksi kejahatannya mengambil barang-barang milik korban, yang dimana barang-barang tersebut memiliki nilai yang cukup fantastis. Hal-hal yang meringankan terdakwa yaitu terdakwa mengakui kesalahannya dan kooperatif selama persidangan. Tuntutan. Berdasarkan seluruh uraian dan analisis di atas, kami sebagai jaksa penuntut umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Ayam secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dengan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana kepada Ayam berupa pidana penjara selama 18 tahun. 3. Menetapkan barang bukti berikut untuk dirampas negara atau dimusnahkan. 1. 1 buah unit pisau lipat. 2. 1 buah unit laptop MacBook. 3. 1 unit ponsel. 4. 1 buah dompet. 5. Plastik besar, spray, pengawet, dan wewangian yang digunakan untuk membungkus jasad korban. Yang kelima, tuntutan yang kelima, bahwa segala biaya perkara pidana ini kami limpahkan kepada terdakwa untuk membayar segala biayanya. Demikian surat tuntutan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya dalam proses peradilan pidana. Bandar Lampung, 20 Februari 2024, Jaksa Penuntut Umum tertanda tangan I Gusti Nyoman Parta Wijaya. Penutup. Demikian surat tuntutan ini kami bacakan dengan itikat baik demi keadilan. Mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat memberikan keputusan yang adil. Terima kasih.